sahabat sayang yang mengajari tentang sebuah keikhlasan. Pak, mana kom? Pak, Pak, mana kom? Mana kom? Mana kom? Wah, Bác Nam không? Ủa, cái đó là Bác Nam nói lên mà. Đến đây. Ok. Rồi luôn. Ini temenku di kantor. Waktu awal pelantikan saya udah Mbah Narto ini hajinya sama dengan saya tahun 98, tapi tidak ketemu satu grup karena Mbah Narto lewat Magelang. Nah ini Mbah Narto itu sahabat saya yang duduk di lampu nih tiduran nih ya mau pernah. Apa kabar? Baik Pak Dewan. Baik Mbah Narto. Mbah Narto ini sahabat saya yang saya sering nunut di kamarnya kalau pergi, sehingga Mbah Narto itu sukanya karena mungkin usianya di atas saya sedikit ya, sukanya itu memberi nasihat macam-macam, terus saya bantah. Tapi karena Mbah Narto itu pengalamannya sudah banyak sekali ya, dia itu sudah keliling Indonesia, sudah ya orang kuat di daerah sini, banyak keistimewaannya, dan dia sering bercerita macam-macam. Pada suatu hari saya bercerita sama Mbah Narto, "Mbah, aku bar nyumbang masjid 5 juta ning Dumung." Dia bilang, "Ora gumun nyumbang masjid Dumung kowe. Akarmu piye, Mbah?" "Aku ki pendak Jumatan melu ngitung duit mesti eneng duit abang," katanya. "Halo, sekarangmu piye?" "Ayo nek iso ya ade yo nglebokke duit abang." Nah, Mas Narto itu bilang sama saya, "Nek aku ya belum iso. Tapi ya Mbah yo diwiwiti." Nah, sejak itu saya berusaha sesuai sarannya Mbah Narto, kalau ngelebokke di masjid itu yang merah 100.000. Tetapi Mbah Narto memberi ajaran lagi, 100.000 nek ora do mlunga. Nek nang masjid dhewe, nek nang njaba ora wae sithik. Nah, ini Mbah Narto silahkan bercerita tentang sebuah keikhlasan. Ya, ini jadi saya terima kasih Pak Dewan hadir di sini menemui saya. Memang sampaikan Pak Dewan ini betul, setiap kita dulu sering bertemu, memang kita sering membagi pengalaman. Biasanya kan orangnya juga syarat dengan pengalaman, baik itu maupun kewirausahaan dan lain sebagainya. Saya juga ingin tahu tentang bagaimana beliaunya itu bisa sukses di usahanya. Nah, sehingga sering berinteraksi. Ya biasalah, kita sering kadang-kadang berbeda pendapat dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti kalau kita berbeda pendapat terus kita mangkel-mangkelan itu ya. Nah, suatu saat
tetap berdebat lagi, tapi dalam rangka untuk bagaimana kita ke depannya itu membangun sinergi yang baik. Nah, tentang keikhlasan itu ya memang kadang-kadang saya itu selalu berpikir orang kalau mau mengeluarkan sesuatu hal itu inginnya diperlihatkan oleh warga masyarakat. Nah, kalau memang inginnya seperti itu, kalau warga masyarakat sudah tahu, ya sudah, itulah yang diharapkan. Jadi jangan berharap kita itu nanti di sananya akan mendapat satu pahala, jangan. Nah, makanya kalau nak nyumbang 5 juta itu uang, di dalam uang itu ya sudah sampai di situ. Tapi kalau kita itu katakanlah ikhlas, kemudian memberikan infak, yang infak itu katakanlah sesuai dengan agama yang saya anut itu, kalau kita memberikan pakai tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, memberikan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu, dan sebaliknya seperti itu ya, seperti itu. Jadi makanya kalau infak itu kan orang memberikan itu ya, kadang-kadang saya juga bilang sama Pak Dewan ini, kalau kita itu sebagai orang yang kebetulan diberikan ya sedikit harta, kemudian di dompet kita itu kan kadang-kadang ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tapi kadang-kadang kalau kita itu Jumatan mau memberikan infak, kenapa yang diambil tidak yang merah, paling-paling ya yang 20. Nah, semacam itu karena apa? Karena kita memberikan itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kalau kita mau ikhlas, ya sudah, berikan uang yang paling gede untuk apa namanya infak itu, yang mana orang tidak tahu. Nah, ini kan jadi sekarang tahu malah kalau kita sering memberikan yang ya, katakanlah seperti itu ya. Kalau kita sudah seperti itu, pengertian kita, pengertiannya itu sampai di situ tentang keikhlasan. Ya kalau kita mampu, ternyata memang ya sesuai dengan agama yang kita anu kan, harta yang sesungguhnya itu kan sebetulnya itulah harta yang nanti akan kita pakai pada waktu kita sudah tidak ada. Pak Dewan sering ngomong, awet di nenggal dunia cukup, nengok uang itu mesti mati ini loh ya. Yang ada orang yang mati, uang orang mati, gue dunianya cepet kebak. Nah, sering seperti itu Mas. Saya sering mengungkapkan kepada Mbah Narto, Mbah Edi ini udah banyak yang keturutan, tapi dan yang saya nggak suka itu mati mesti tekan. Nah, dia sering menertawakan saya karena ya kematian itu pasti datang. Akhirnya kadang-kadang kalau sudah ingat kematian itu kita senangnya itu nggak bisa sampai maksimal, karena senangnya itu pasti akan berakhir dengan kematian. Oh ya, itulah memang seperti itulah dunia itu, sehingga saya ya mungkin di usianya yang sudah seperti ini ya, kalau masalah duniawi dan lain sebagainya menurut saya memang itu penting, tetapi bukan yang terpenting bagi kami sebetulnya. Ternyata kan saya punya istri belum 40 hari sekarang udah ditinggal. Bagaimana kita membangun ekonomi dari awal sampai dengan akhir, yang menurut saya sekarang sebetulnya saya tinggal manen, tapi kenapa mesti harus ditinggal seperti itu. Ini pelajaran bagi teman-teman semuanya, agar jangan sampai terlalu, kita bolehlah mencari harta kewajiban kita sebagai orang hidup, tetapi menurut saya jangan sampai kita dikuasai harta. Sebetulnya tetapi ini gampang diucapkan, tapi memang ya ngerti laksanakan. Ada pelajaran yang sangat istimewa dari Mbah Narto pada saya, yaitu kalau infak yang di dompet yang terbesar yang dikeluarkan. Oke, Mbah Narto, terima kasih pelajarannya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun pamit. Oke. Sudah. Oke.
terus kemana ya? Yugo-yugo bang ya kosong. Ayo sesuk meneh. Yo, Suhan Maha Guru. Yun pamit, ini adalah sesepuh saya yang selalu mengajarkan kebenaran. Walaupun dia kalau saya angkat yang punya ide dia nggak berani. Saya yang suruh bunyi. Itulah Mbah Narto. Ya, harusnya memang seperti itu ya. Jadi cara itu harus ada kerjasama. Siapa yang punya ide besar, tapi harus ada yang berani. Jadi saya sangat kehilangan sekali begitu Mbah Narto nggak menjadi di kantor lagi. Karena apa? Dia itu sering ngasih saran apa-apa sehingga saya di saat ini dia ada nulis begini, dia tertawa. Tapi dia tidak pernah saya sebut namanya biar mau ngasih ide lagi. Bila kita ikhlas, Tuhan bakal memberi. Dialah yang paling mengerti apa yang kita perlukan. Jangan terlalu banyak menuntut, rezeki telah dibagi. Pasrahkanlah saja.